Padahal adanya gelarku, Daniel Simanjuntak STB. Si tahu maksudnya? Berarti saya jurnalis HTB. Gitu. Saya Simanjuntak udah tahu. Oh iya, berarti bukan HTB ya. Lembaga doi muse Songonino si majuta Horas, Simanjuntak Sitolusadena Dot Borus seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Kopi Nona. Mangopi Jotungi Nona. Horas. Kami di sini, saya Daniel, staf dari sekretariat, dan saya pihak Simanjuntak. Momen ini menjadi sesuatu sangat penting karena ini membahas masa depan anak muda. Silakan ikuti dan jangan tinggalkan sedikit pun. jangan di skip. Saya Ini lanjutan Horas. dari sebelumnya. Dan dipercaya bidang sumber daya manusia untuk memastikan sumber daya manusia Simanjuntak bisa kompeten dan bisa berkompetisi. Yes. Jadi kita mau melanjutkan lagi pembicaraan sebelumnya di part 1, di mana ada pertanyaan yang tertunda. Tidak semua angkatan-angkatan usia muda itu mau langsung kerja. Apa kira-kira program yang menjadi solusi kreatif dari bidang SDM ini untuk mereka? Apakah untuk usia sekolah ini kira-kira ada program-program khusus? Kita mau tanyakan dengan Pak Yohanes Simanjuntak Hutabulu 15. Silakan. Mulai deh Mama. Simanjuntak kan anak-anak generasi Simanjuntak itu kan pintar-pintar. Saya kan pintar-pintar. Jadi tidak semua mau langsung kerja. Kemungkinan banyak mau langsung kuliah dan berprestasi. Salah satu contoh mungkin kami ini. Salah satu programnya sumber daya manusia di PSSIB adalah memastikan anak-anak yang memang Ingin kuliah bisa kita memfasilitasinya bisa masuk di tempat-tempat kuliah yang mereka inginkan, atau tempat-tempat kuliah yang bergengsi, atau yang tempat-tempat kuliah yang bagus. Ya, membantu aksesnya, Iya. membantu memilih, Iya. memperbesar informasi, kira-kira gitu ya. Oke, jadi ini adalah bantuan utama yang sekarang ini sedang sering banget menjadi problem buat anak-anak usia tamat sekolah SMA. Jadi mereka bingung mau ngambil di mana. Kalau dia ngambil di UI, persaingannya sangat ketat, tapi dia pengen di situ, fakultasnya apa yang kemungkinan memperbesar kans atau peluang dia bisa langsung masuk. Kira-kira itu yang kemudian akan dipandu oleh bidang sumber daya manusia, sehingga seluruh angkatan yang ingin kuliah dari Simanjuntak Sitolusadena ini dipastikan kalau aktif semua dan terus mengikuti perkembangan seperti yang kita sedang bicarakan ini. Kalian akan dibantu juga untuk bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dan kalian cita-citakan. Minimalnya aksesnya boleh kita berikan. Akses ya. Karena kan kadang-kadang terutama di daerah-daerah kan susah untuk mendapat akses di mana Betul, betul. Jangankan akses, informasi aja susah, gitu kan? Apalagi akses gitu kan? Informasi aja susah. Karena anak saya juga sama, mau kuliah di tahun depan, dan dia udah kasak kusuk ke kanan dan ke kiri nih, mau kemana? Tanya sama anaknya sian, tanya sama kakak ini, kakak itu, apa yang? Jadi mereka itu dalam posisi yang memang udah lagi bingung gitu kan? Dan dengan adanya wadah ini, maka mereka juga merasakan dampak dari organisasi ini ya. Pembinaan SDM ini cukup hebat sekali programnya, keren. Jadi jangan di skip. Masih ada lagi pertanyaan selanjutnya. Atau ada mau nanya titipan? Karena di sini tempatnya kita merenungan untuk mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan dari bidang SDM. Pertanyaan kedua, ya hari ini, kalau kemarin kan udah banyak yang ditanyakan. Pertanyaan kedua ini kembali lagi ke usia kerja. Kalau tadi bagaimana membentuk kompetensi, masuk bekerja sama dengan BLK dan lain sebagainya. Bagaimana dengan mereka yang sudah punya kompetensi? Misalnya ada banyak sarjana, kayak aku lah kan, cuma supir tembak.
Padahal adanya gelarku, Daniel Simanjuntak STB. Sitombo maksudnya. Berarti saya cuma untuk HTB. Gitu. Saya Simanjuntak udah tahu. Oh iya. Oh, berarti S bukan HTB ya. Jadi kalau ada dibikin Johannes, SH. Iya. Berarti kalau yang tangkap Simanjuntak. Simanjuntak udah itu maksudnya. Kalau aku STB kecil ya. Kalau dulu kan lagi musim itu di tahun-tahun 80-70-an di Antor. Nah, Simanjuntak SH. Tahu-tahunya sudah merunung. Kalau ini kita serius. Ini benar nih. Iya, SH ini. Bohong ini memang SH. Kalau aku ST memang Sitombo. Gitu. Kembali lagi ke pertanyaan. Jadi dia bisa juga itu SH ditambahin T. SHT. Apa itu? Perjalanan nanti Simanjuntak udah buku tuh mau gua. Tidak, berarti busuk patah. Ya. Jadi untuk mereka seperti aku ini, ya punya kompetensi, tapi informasi lowongan kerja sangat-sangat sulit dan memang persaingannya cukup ketat. Apakah juga ada solusi kreatif yang kemudian dipikirkan oleh bidang pembinaan SDM ini? Sebenarnya kalau seandainya orang-orang yang sudah kompeten, itu banyak. Saya pernah ngalami. Saya termasuk mungkin sudah kompeten, tapi susah sekali tembus untuk masuk suatu pekerjaan yang mau saya dapat. Tetapi karena dapatnya informasi dan relationship atau hubungan sama orang, ternyata saya direkomendasikan suatu perusahaan yang cukup besar dan saya kalau besar bisa jadi division head di tempat itu. No. Padahal saya waktu itu pertama di perusahaan besar juga jauh di atasan saya. Ternyata pada saat itu ngambil posisi itu saya yang dipilih. Jadi memang Informasi itu mahal, informasi dan relasi mahal ya. Jadi salah satu program sumber daya manusia ini adalah Simanjuntak sudah besar, Simanjuntak sudah banyak yang menjadi sukses. Ya. Jadi baiknya yang sudah sukses Simanjuntak tersebut, yang sudah jadi pejabat atau yang sudah jadi direktur atau sudah jadi punya posisi-posisi perusahaan-perusahaan, kalau melihat anak-anak yang warga Simanjuntak atau anak dari guru Simanjuntak yang benar-benar baik dan berprestasi, nggak salah lah kalau kita rekomendasikan dia. Ya, untuk bekerja ya, kita masih bicara untuk bekerja ya, karena masalahnya karakter orang memang beda-beda, tetapi kan kemampuan skill itu tidak diukur dari karakter kan seperti itu kan kira-kira ya. Jadi yang jadi mahal adalah informasi yang disediakan oleh bidangnya Bapak ya, bidang SDM ini, informasi yang saat ini justru sampai dijadikan sebagai commercial site di beberapa bidang seperti Jobstreet dan lain sebagainya. Mereka menyediakan hanya sekedar informasi dan itu sangat mahal harganya. Orang selalu berusaha, apalagi kalau informasi itu datang dari marga, gitu kan, dari keluarga, gitu. Tentu ini menjadi membuat kita lebih percaya diri. Jadi kamu-kamu yang memang ada di dalam organisasi ini, bapaknya, opunya ada, bergabung saja. Karena itu bagus sekali untuk kalian membuka link dan network yang baik untuk masa depan. Kira-kira seperti itu ya. Kembali lagi ke mereka yang sekolah. Kalau yang sekolah, kan seringkali ini ada orang-orang yang mungkin datang dari ekonomi yang tidak terlalu baik. Tapi otaknya, ini kan udah biasa ini. Apalagi Simanjuntak dan Baru Juntak. Pintar-pintar luar biasa. Dan banyak ujung-ujungnya yang frustasi, putus asa. Karena mereka merasa kemampuan tinggi, tenaga kurang. Banyak itu kalau kita pergi bang ke Bali atau ke daerah-daerah Porsea atau ke daerah-daerah kita sana, itu otaknya jenius-jenius, tapi ya secara ekonomi kondisinya sangat-sangat lemah sehingga mereka tidak berani bermimpi. Kira-kira ada nggak solusi kreatif dari pembinaan SDM? Karena harusnya ini bagian kan. Kita bersyukur sekali dan beruntung sekali adanya PSSI Indonesia. Jadi diharapkan semua sektor-sektor terdaftar di PSSI Indonesia. Jadi wilayah sampai ke PSSI Indonesia ada koordinasi. Jadi jikalau dari sektor pada saat merantau ke pusat, misalnya terpaksa harus berjuang di pusat untuk mencari hidup atau untuk berkarir, jangan malu untuk bergabung atau mencari informasi di PSSI Indonesia. Ini adalah wadahnya. Salah satu yang kita buat adalah khusus bagi orang-orang yang tidak mampu. Nanti PSSI Indonesia akan membuat yayasan.
salah satu yayasan ini akan kita masukkan sistem-sistem beasiswa. Justru untuk memikirkan itu ya, Iya, biasanya itu ada ya. Iya. Orang-orang yang tidak mampu untuk misalnya tidak mampu untuk sekolah ada beasiswa, untuk tidak mampu masuk dunia kerja padahal sudah pintar-pintar, di yayasan ini nanti kita akan peta-petakan. Jadi orang-orang yang di yayasan ini diharapkan adalah orang-orang yang mempunyai hati atau mempunyai kemauan untuk mengembangkan sumber daya manusia, khususnya Simanjuntak dan tubuh dari guru Simanjuntak. Itu dari konsep pemikiran pembinaan Luar biasa. Iya. yang harus disambungkan dengan Betul. pengurus yayasan. Nantinya akan menjadi, ini kan baru apa ya, baru namanya wacana ya, tapi ini konsep kan, konsep yang cukup luar biasa menurut saya. Nanti ujung-ujungnya kita akan buat nanti juga kalau memang kalau khusus untuk dunia sekolah tadi kita akan buat sistem anak asuh sampai dia selesai kuliah. Kalau dia selesai kuliah, bahkan informasi-informasi pada saat dia mau sebelum masuk dunia kerja, kita akan coba buat nanti berupa seminar-seminar, training-training pada saat dia masih kuliah siap terjun dalam dunia pekerjaan. Programnya SDM ini menyulitkan sekjen sebetulnya. Banyak sih Secara tersirat sekjen harus Banyak mendata. Simanjuntak Situlusada Yes. yang duduk jadi pejabat dan direktur. Siapa yang akan bisa digandeng untuk bekerja sama? Untuk melipkan kan gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu ternyata Simanjuntak seluruh Indonesia ini sudah banyak sekali yang memang benar-benar sudah dipakai oleh negara atau sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang memang Yes, betul. Jadi jangan, harapan saya punyailah hati untuk membantu, minimal adalah karena kita adalah perkumpulan atau persaudaraan atau komunitas persaudaraan. Jadi utamakanlah saudara. Iya. Jadi konsep ini sebenarnya adalah konsep yang memang sudah dipikirkan oleh kepala bidang SDM ya, pembinaan SDM, dan kemudian untuk dirundingkan dengan seluruh pengurus ya. Iya. Dan ini yang menurut sekretariat akan menambah PR-nya sekjen karena datanya akan mempengaruhi bukan hanya kepada generasi muda tapi generasi yang sudah sukses yang ada dalam persaudaraan, untuk kita sama-sama merasakan dampak dari persaudaraan. Kira-kira begitu ya, Pak Johannes ya. Ada kira-kira himbauan buat mereka khususnya? Saya tidak tahu berapa jumlah seluruh Simanjuntak seluruh dunia. Kalau feeling saya mungkin lebih dari 1 juta orang dari Simanjuntak ke dunia. Yang berarti kan kalau dalam dunia itu sudah hampir satu negara, kalau bisa satu provinsi. Ya. Hampir 1 juta lebih kalau menurut saya. Jadi di antara yang sudah sukses itu bergabunglah untuk di dalam PSSI Indonesia. Anda sukses untuk memberkati orang lain. Menjadi sumber berkat. Jadi sumber berkat. Jadi Anda diberkati untuk memberkati orang lain. Salah satunya selain keluarga terdekat adalah keluarga saudara, namanya Simanjuntak. Jadi marilah bergabung di PSSI Indonesia. Jangan malu, kreatiflah, dan di sini tempat untuk kita saling melayani. Karena motonya Simanjuntak adalah sisa dalulu, sisa dalungun, sisa adalah seni roha. Itu yang kita inginkan untuk kita semua mengingatnya dalam berorganisasi di Persaudaraan Simanjuntak Situlusada ini. Kembali lagi kami akan melanjutkan pembicaraan dengan ketua-ketua bidang yang lain nanti, tapi jangan pernah lewatkan kopi nona. Jula mengopi sama nona. Horas. Sampai ketemu lagi. Lembaga Doi Musik Songoni dan Simanjuntak